lagi, lanjutkan untuk berjuang. Karena hikmahnya ya dikeluarkan dari pengurus Nahdlatul Ulama ini untuk menunjukkan bahwa kekuatan, keberanian, ketegaran sosok Kiai Imad ya bukan karena ada di Nahdlatul Ulama, karena memang Allah sudah pilih. Mudah-mudahan insya Allah memang Allah sudah pilih bahwa sosok Kiai Imad menjadi pendobrak untuk mencerdaskan pribumi Nusantara, termasuk menjadi inspirasi di dunia. Karena ulama di dunia, satu dunia ini tidak ada satupun kelas ulama di dunia yang mampu membantah dari penemuan Kiai Imad. Dari ulama kelas Mesir sekalipun, dari Saudi, ya, dari Yordan, dari manapun belum ada satupun yang mampu untuk membantah dari penemuan Kiai Imad bahwa habaib itu bukan sebagai dzurriyyah Nabi, karena terputus, tidak terkonfirmasi dari sisi nasab, catatan nasab tidak terkonfirmasi. Ya, ternyata Sayyid Ahmad bin Isa hanya memiliki anak 3, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Ini secara logika bagaimana ini? Sahabat, tolong dicek dalam sejarah. Yang membunuh Sayyidina Husain itu bernama Ubaidillah. Apakah iya keturunan Sayyidina Husain atau Hasan memberi nama kepada cucu atau cicitnya bernama Ubaidillah, sedangkan yang bernama Ubaidillah tersebut yang membunuh Sayyidina Husain? Dan ini nggak masuk akal, ya, nggak masuk logika, mustahil. Karena sampai dengan detik ini pun belum ada orang yang memberi nama Ibnu Muljam. Kenapa? Karena Ibnu Muljam itu yang membunuh Sayyidina Ali, yang menusuk, yang menebas Sayyidina Ali. Sampai sekarang pun nggak ada yang memberi namanya Ibnu Muljam, karena membunuh Sayyidina Ali. Dan satu hal juga, tidak mungkin memberikan nama Ubaidillah kepada keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, ya, keturunannya bernama Ubaidillah. Itu satu hal yang mustahil, karena yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala itu adalah bernama Ubaidillah. Kembali lagi sahabat, ya, kita mesti bersyukur, ya, karena kita semakin sadar sekarang, ditipu udah 145 tahun ini di Indonesia, ya, dibawa oleh Belanda sebagai anteknya, bahkan ikut terlibat dalam penindasan terhadap pribumi. Ya, bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Coba bayangkan, ya, Habib Utsman bin Yahya itu menolak melawan kepada Belanda, ya, bahkan mendapatkan bintang salib tuh, penghargaan dari Belanda, karena mendukung kebijakan-kebijakan Belanda dan merugikan kepada pergerakan pribumi yang ingin merdeka. Begitu. Sedangkan ulama-ulama yang ada di Nusantara bergerak, berontak supaya ingin merdeka. Tapi apa yang terjadi? Utsman bin Yahya kalah membela, bahkan mendoakan Ratu Wilhelmina. Nah, itu satu hal yang satu hal yang nggak masuk akal. Dikatakan sebagai dzurriyyah Nabi, tapi malah menindas, ikut terlibat menjajah umatnya Rasulullah. Itu nggak masuk akal. Makanya coba pikirkan baik-baik sahabat. Bukan masalah benci, tapi ini kebenaran harus diungkap. Bukan masalah ini kebencian, bukan masalah gibah, tapi ini kebenaran harus diungkap. Karena mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu harus dikonfirmasi kebenarannya. Karena ini menyangkut harkat, martabat, derajat, kemuliaan, keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena toh pada kenyataannya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, kenapa di lapangannya caci maki, ujaran kebencian, hasutan, provokatif, menjadi provokator, ya, menggiring masyarakat supaya benci kepada pemerintah? Apakah benar dzurriyyah Nabi seperti itu? Ya, alhamdulillah, terima kasih Kiai Imad. Ya, kami ya sebagai mantan muhibin sebetulnya prosesnya panjang ini untuk sadar. Tapi alhamdulillah lambat laun, karena kami belajar untuk mengkaji dan mempelajari apa yang ramai di medsos dan kita cek fakta di lapangan. Ternyata mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi akhlakul karimahnya, budi pekerti, ya, habit kebiasaannya jauh dari akhlakul karimah Nabi. Nah, begitu sahabat. Ya, coba lihat, cek di lapangan. Ya, cek di lapangan sebetulnya apa mazhab mereka ini yang dikatakan habaib. Kenapa? Coba bayangkan, merasa paling suci, paling mulia, ya, paling superior rasnya, sehingga apabila ada yang mengkritik itu bagaimana dikatakan sebagai iblis yang mengkritik itu, disamakan dengan iblis. Mazhab apa mereka itu sebenarnya? Coba lihat, fakta cek di lapangan. Bilangnya karena ada yang mengkritik, ya, disebut kerucu-kerucu, disebut anjing, disebut babi. Mazhab apa itu sebenarnya? Ya, Nabi nggak memberikan contoh seperti itu. Itu sebetulnya mazhab apa mereka itu, ya? Ya, tapi saya yakin bahwa genetika itu akan turun kepada keturunannya. Ada orang yang sempat bilang, kalau misalkan leluhurnya sebagai pengkhianat, ya, keturunannya pun sebagai pengkhianat. Kalau leluhurnya menjadi penjilat, maka keturunannya pun akan menjadi penjilat. Bagaimana?
fakta di lapangan di saat